haji wada. 144.000 jamaah waktu haji wada. Nabi pun menyampaikan khutbah. Terus, inilah adri la'alli la alqakum ba'da ami. Kata Nabi, selepas haji ini aku tak tahu entah jumpa kalian entah tidak lagi, kata Nabi. Terus, bulan Safar tahun ke-11, Nabi ke Bukit Uhud. Pergi Nabi ke Bukit Uhud, ziarah dia, macam mengucapkan selamat tinggal, kemudian naik dia ke atas mimbar. Lalu kemudian kata Nabi, aku memberikan syafaat untuk kalian, aku jadi saksi kalian nanti. Lalu kemudian kata Nabi, ini telagaku, telaga tempat minum. Aku diberi kunci kekuasaan di bumi, demi Allah aku tak khawatir kalian syirik. Insya Allah kalian tak ada yang syirik lagi, kata Nabi. Yang ku khawatirkan kalian nanti berebut dunia. Nah, betul, tak ada yang syirik, tapi berebut dunia. Terus, malam Nabi ke Baqi. Masuk Nabi ke pemakaman Baqi, samping kiri Masjid Nabawi. Mengucapkan salam dia, assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin. Habis itu lalu kemudian Nabi SAW menyampaikan bahwa hidup ini macam sepotong tengah malam penuh dengan fitnah. Akhir mengiringi awal, yang akhir jauh lebih buruk daripada yang awal. Kami semua akan menyusul kamu wahai orang-orang Baqi. Terus, Nabi mengantar jenazah ke Baqi. Dalam perjalanan pulang sakit kepala beliau, baginda. Makin panas suhu badannya, sampai panasnya itu terasa di alas kepala. Jadi di alas pakai kain, melekat panasnya itu di kain. Tapi dia tetap mimpin sholat berjamaah. 11 hari dia mimpin sholat dalam keadaan demam. Terus, sakitnya makin parah, dibawa ke rumah Aisyah, Ummul Mukminin, dipapah oleh Fadl bin Abbas dan Ali bin Abi Thalib, sepupu-sepupunya ini, yang satu anak Abbas, yang satu anak Abu Thalib. Aisyah membacakan Al-Falaq, An-Nas, doa itu. Jadi kalau ada orang sakit, bacakan Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, tiupkan ke tapak tangan, disapukan ke muka, ke kepala, ke badan. Syukur. Lalu kemudian ayat-ayat doa itu ke tapak tangan Rasul diusapkan ke wajah dan ke badan Nabi. Terus suhu Nabi makin panas, makin tinggi, Nabi pingsan. Ketika Nabi bangun, sadar, disiramkan air ke wajahnya. Setelah ringan dia minta masuk ke masjid. Duduk dia di atas mimbar. Itulah terakhir kali dia duduk di atas mimbar. Hari Rabu terakhir kali di atas mimbar. Apa kata di atas mimbar itu? Kalau pernah aku mencambuk kuda, ujung cambuk itu kena ke belakang kalian, siapa yang mau membalas, balaslah, kata dia. Kalau pernah cakapku menyakiti hati kalian, kalau kalian tersinggung, kalau kalian mau balas sekarang, balaslah, kata. Kalau ada pernah duit kalian kupinjam, kalau kalian mau tuntut, tuntutlah sekarang. Hari terakhir dia naik ke atas mimbar, hari Rabu. Terus kemudian Nabi turun, dia laksanakan sholat zuhur, kemudian dia naik mimbar lagi. Seorang laki-laki berkata, engkau ada utang 3 dirham ya Rasulullah. Kata Nabi kepada Fadl, bayarkan Fadl. Terus Nabi masih mimpin sholat maghrib. Dibacanya surat Al-Mursalat. Sholat Isya, sakitnya makin keras. Beliau tak bisa lagi keluar. Kemudian Nabi tanya, mereka udah sholat? Kata, mereka belum sholat ya Rasulullah, mereka menunggu engkau. Kata Nabi, ambilkan air. Kemudian Nabi mandi. Setelah itu dia pingsan lagi. Lalu ketika dia sadar, dia tanya lagi, mereka udah sholat? Kata Nabi. Kemudian kata mereka belum sholat ya Rasulullah, mereka tetap menunggu engkau. Sampai 3 kali kemudian beliau mengutus Abu Bakar. Itulah Abu Bakar menjadi imam. Abu Bakar Siddiq menjadi imam sholat sebanyak 17 kali sholat. Ingat tuh, 17 kali sholat. Isya hari Kamis sampai subuh hari Senin. Nah itu, ingat. Hari Rabu naik ke mimbar, maghrib masih Nabi imam, Isya hari Kamis sampai subuh hari Senin itu Abu Bakar jadi imam. Nabi masih hidup. Kemudian Nabi sakitnya agak turun, agak ringan. Lalu kemudian Nabi keluar rumah, dipapah, berjalannya dipapah, sholat zuhur. Abu Bakar mimpin sholat. Kata Nabi, dudukkan aku di samping Abu Bakar. Duduk dia di samping Abu Bakar.
Kemudian Nabi membebaskan hari Ahad. Hari Ahad semua budak-budaknya dibebaskan. Semua budak. Bersedekah dia 6 atau 7 dinar. 1 dinar itu 4,25 gram emas. 7 dinar duitnya disedekahkannya semua. Semua senjata-senjatanya, pedangnya, tombaknya, sedekahkannya semua habis. Terus. Kemudian dari kamar Nabi menyingkap tirai. Tirai kamar Nabi itu terus langsung ke Masjid Nabawi. Karena dinding kamarnya itu terus ke dinding Taman Raudhah. Nabi membuka tirai. Sahabat tegak menunggu dia mau sholat. Waktu dibukanya tirai itu senyum dia. Nabi mengasih kode tangan kata dia. Maksudnya kalian aja sholat. Dia tak sanggup lagi sholat di kamar. Terus Rasulullah kemudian memanggil Fatimah. Dia berbisik ke telinga Fatimah. Lalu kemudian Fatimah tersenyum. Kemudian kata Nabi, nanti kalau aku meninggal, kau yang paling dulu nanti akan menemani aku. 6 bulan setelah Nabi, betul Fatimah meninggal. Kau kata Nabi, Sayyidatu nisa'i ahlil jannah. Kau pemimpin penghuni surga. Terus. Kata Nabi, kata Fatimah, sakit wahai ayahanda, wahai Rasulullah. Kata Nabi, ini sakit yang terakhir Fatimah. Setelah ini tak ada lagi sakit. Kemudian Nabi memanggil Hasan, Nabi memanggil Sayyidina Al-Husain, Nabi mencium mereka. Nabi menyampaikan pesan-pesan. Nabi menyampaikan wasiat-wasiat. Terus Rasulullah semakin parah, kemudian Aisyah, kata Nabi, masih terasa sisa racun yang tertelan waktu di Khaybar. Aku merasakan sisa racun yang dikasih oleh orang Yahudi. Kemudian diletakkan kain menutup wajah Nabi. Ketika Nabi tersadar dari pingsannya, Nabi menyingkapkan kain itu. Apa kata Nabi? La'anallahu liyahud wan nasara. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Karena mereka menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Jangan jadikan kuburku sebagai tempat ibadah. Kemudian Nabi terus mengulang. Kata Nabi, as-salah, as-salah. As-salah, as-salah. Maksudnya hablum minallah, salah. Wa ma malakat aimanukum, hamba sahaya kamu, hablum minannas. Hamba sahaya paling lemah. Jangan kalian menyakiti orang, jangan kalian menzalimi orang. Hubungan kalian dengan Allah, salat, salat. Jangan tinggalkan salat. Hari Senin menjelang siang, Abdurrahman bin Abi Bakar masuk ke kamar membawa siwak. Lalu kemudian Nabi waktu itu di pangkuan Sayyidatuna Aisyah. Aisyah melihat mata Nabi, dia tahu bahwa Nabi ingin bersiwak. Lalu kemudian Sayyidatuna Aisyah memecah ujung siwak itu dengan mulutnya. Air liur dia terakhir itulah ke mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengangkatkan kepalanya, Nabi bersiwak. Itulah kenapa para habaib. Kemudian Nabi masukkan tangannya ke dalam mangkok berisi air lalu mengusapkan air itu ke wajahnya. Diusapkannya air itu ke wajahnya, kata dia, la ilaha illallah inna lil mauti sakarat. Sesungguhnya mati itu sakarat, sakaratul maut itu sangat menyakitkan. Terus menjelang siang hari Senin, selesai bersiwak, Rasulullah mengangkat tangannya ke atas, matanya ke arah atap kamar. Bibirnya bergerak, kata Nabi, ma'alladzina an'amta alaihim minan nabiyyin. Nanti akan bersama dengan mereka yang sudah kau berikan nikmat, nabi-nabi, wasiddiqin, syuhada, salihin. Allahumma firli, ampunkan aku, warhamni, sayangi aku, wa alhiqni birrafiqil a'la. Allahumma rafiqul a'la. Allahumma rafiqul a'la. Allahumma rafiqul a'la. Waktu duha, hari Senin, saat matahari mulai agak memanas. 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah. Terus Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itulah yang dapat saya bacakan. Saya tidak tausiah, saya hanya membacakan yang pernah saya kumpulkan. Mohon maaf Habib.